Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan angka stunting di ibu kota turun hingga 0%. Saat ini, stunting di Jakarta masih berada di angka 16,8%. Stunting adalah masalah kesehatan terkait pertumbuhan balita yang tidak optimal akibat asupan gizi yang kurang. Walaupun di Jakarta angkanya kecil, tapi sesungguhnya di Jakarta harusnya angkanya 0. Jadi, target Pemprov tidak boleh kecil. Targetnya di Jakarta harus 0. Merujuk hasil studi status gizi tahun 2021 yang dirilis Kementerian Kesehatan, angka stunting di Jakarta saat ini 16,8%. Angka itu turun dari 20,0% pada tahun 2019. Anies mengatakan salah satu pencegahan stunting adalah dengan pola makan bagi calon ibu dan anak di usia muda. Pemprov DKI lewat PT Food Station yang merupakan BUMD lantas bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan PT Sumber Alvaria Trijaya menciptakan beras fortifikasi VS Nutri-Rice. Menurut Anies, beras FS Nutri-Rice yang kaya dengan vitamin dan mineral ini diharapkan dapat meningkatkan kecukupan gizi, khususnya untuk perempuan hamil dan generasi muda di DKI Jakarta. Demi mewujudkan hal tersebut, pendistribusian beras FS Nutri-Rice perlu dilakukan secara merata dan tepat waktu. Anies berharap langkah ini menjadi babak baru penanganan stunting di ibu kota. Tinggal bagaimana beras terdistribusi dengan baik dan menjangkau semua kalangan, sehingga dari nutrisi sudah terjaga maupun sisi tradisi masyarakat Indonesia terjaga juga, karena mayoritas memakan beras. Semoga kampanye produk ini lebih luas lagi, karena nasi itu tidak bisa dipandang sama, karena ada jenisnya dan perbedaan kualitas gizinya juga berbeda, karena BRIN telah melakukan riset food station yang memproduksi dan SKPD terkait mendukung menginformasikan keberadaan Nutri-Rice ini kepada masyarakat. Tidak hanya itu, Anies juga memperhatikan tabungan masyarakat warga DKI Jakarta. Anies berharap dengan adanya kendaraan umum yang dibangun merata, biaya transportasi yang ditanggung setiap warga bisa ditekan hingga di bawah 10%. Bahkan dalam beberapa kasus bisa sampai 8%. Dengan biaya transportasi yang semakin kecil, hingga hanya 8% dari biaya hidup, maka akan ada lebih banyak uang yang ditabung dari pendapatan. Keluarga dengan 3 anak kalau masih kecil tidak terasa biaya transportnya, tapi begitu SMP SMA masing-masing harus diantar ke sekolah, baru terasa biaya transportasi menyerap begitu banyak. Karena itu tugas pemerintah adalah mengambil family spending sehingga uang selama ini yang mereka habiskan untuk ongkos transportasi bisa untuk kebutuhan keluarga lainnya. Persoalan pemerataan akses transportasi ini jangan dilihat semata-mata subsidi yang meningkat, tapi harus dilihat dampaknya. Tabungan masyarakat yang meningkat, tabungan warga meningkat, mereka punya sending power lebih tinggi untuk berbagi bermacam urusan. Kalau negara tidak menyiapkan kendaraan umum, maka spending atau pengeluaran warga masyarakat akan habis untuk transportasi.